Siap mengikuti? Siap. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah kegiatan bimbingan penyuluhan agama dan pembangunan berkolaborasi dengan Peksos Dinsos Provinsi Jawa Timur di Balai Pelayanan Rehabilitasi Sosial BMKS Jalanan. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah sehat luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Yes. Ulangi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Yes. Bahwa Allah sudah mengingatkan pada kita. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzi orang-orang idza asabathum apabila ditimpakan musibah, jikalau ditimpakan musibah-musibah, qalu mereka semua mengatakan inna sesungguhnya saya lillahi milik Allah wa inna ilaihi raji'un dan kepada Allah akan kembali. Ayat ini banyak maknanya, termasuk bahwa sesungguhnya selama kita masih hidup selalu ada namanya masalah. Sekali lagi, selama kita masih hidup selalu ada masalah. Kalau bebas masalah berarti mati. Tapi ingat, mati yang dikehendaki Allah. Kalau mati bunuh diri, pegang tali, itu tambah nambah masalah. Kenapa? Orang yang mati bunuh diri itu mati sangit. Mati sangit, mati jelek. Ya. Jadi orang mati bunuh diri itu matinya yang jelek. Karena itu seberapapun besar masalah hadapi. Karena Allah menyukai orang-orang yang sabar. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Berarti kita masih punya kesempatan bahwa Allah tidak akan memberikan beban. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan beban buat hidup kita di luar batas kemampuan kita. Cuma bagaimana caranya ketika kita dapat masalah? Yang pertama, hadapi masalah itu. Sekali lagi, ketika kita dapat masalah, yang pertama, hadapi masalah itu. Setelah dihadapi, tentu kita bisa pikirkan apa inti masalah itu. Setelah kita tahu apa inti masalah itu, bagaimana kita memecahkan masalah itu. Setelah kita memecahkan, bagaimana kita melakukan counter attack. Counter attack itu adalah melakukan tindakan perbaikan atas masalah yang terjadi. Misalkan tiba-tiba piring pecah, plak. Pikirannya piringnya siapa kan? Pikirannya piringnya siapa kan? Kalau piring sudah pecah, ya biarkan pecah. Wong sudah terlanjur. Kembang jagung dipetik Cina, barang wis kadung diapakno. Pecut di sebelahno, barang wis kepacut dikapakno maneh. Nggak bisa disesali. Kalaupun toh marah sama orang yang memecahkan, akan menyakiti orang. Berarti solusinya adalah memaafkan apapun yang menjadi kesalahan orang. Bukan malah ngamuk, kamu ini, waduh kamu ini. Piring nggak kembali, malah bertengkar sama orang lain. Begitu pula, jatuh, plek, masalah nggak? Masalah. Jangan salahkan pada batunya, jangan salahkan jalannya. Ketika orang dulu itu kan anaknya anaknya jatuh begitu, tiba-tiba marah, oh nah kali ini yang digebuk apanya?
Jadi pohonnya misalkan gedajuk pohon, nah kali cup. Itu namanya apa? Pendidikan yang salah. Gampang nyalahkan orang ketika ada masalah. Padahal gedaduk itu karena motornya Selatan. sehingga tidak lihat. Kemudian orang kepleset, itu yang salah bukan buminya, bukan jalannya. Wong jalannya sejak kemana yang seperti itu. Yang salah siapa? Yang jalan. Kenapa dia terpleset? Sekarang kenapa dia terpleset? Bukan kali ini cuk meneng. Itu namanya tidak mengakui kesalahan, tapi menimpakan kesalahan itu pada orang lain. Nah, ingat bahwa ketika kita dapat masalah, jangan mudah menyalahkan orang. Tapi cari kenapa kita seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada masalah, kemudian masalah berhubungan dengan orang lain, maka cari penyelesaiannya. Jangan malah menjelek-jelekan orang lain itu. Apalagi orang lain itu tidak ada di tempat, ngerasani entek ngamek kurang golek. Wes dirasan diudal mulai sekel sampai sirah diudal kabeh, ditelanjangi kesalahan-kesalahan. Itu namanya orang yang mencari-cari kesalahan orang lain. Padahal salah satu sifat hasud itu adalah orang yang suka mencari kesalahan orang lain. Kenapa? Orang ngerasani orang mencari kesalahan orang lain itu karena apa? Ada sifat yang tidak enak di hati. Sifat yang tidak enak di hati itu namanya hasud. Padahal ancaman Rasulullah, iyyakum wal hasada. Iyyakum wal hasada. Hati-hatilah kalian dengan hasud. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasud itu takulul hasanat, akan makan kebaikan, kama takulun naru, seperti api memakan al-hatoba, kayu. Jadi orang hasud itu akan menghilangkan, menghabiskan amal kebaikan kita, akan menghabiskan amal kebajikan kita. Karena itu ketika orang rasani keburukan orang lain, keburukannya pindah. Namanya siapa ini? Rumi. Mbak Rumi ngrasani siapa ini? Boy. Boy. Boy ku guantenge kaya Arjuna meneh. Nek longko. Boy ku guanteng kaya Arjuna meneh kates. Lho, lah ngene ganteng kaya Arjuna meneh kates iku memuji apa menghina? Memuji. Ngelem, Pak. Ngelem, Pak, ngene. Itu namanya menghina. Oh ini kok ganteng kaya Arjuna. Beda dengan ini kaya Werkudara. Wes gundul, kocok-kocokan. Artinya apa? Bahwa orang ngomong apa adanya. Tapi kalau kemudian mengomongkan, apa itu mengomongkan? Membicarakan. Mengomongkan apa yang tidak sesuai yang diomongkan, itu namanya penghinaan. Penghinaan itu kalau tidak ada orang, itu namanya ngerasani. Sehingga orang yang dirasani dengar, itu menyebabkan hati seneng apa hati seneng? Jengkel, Pak. Hati seneng apa susah? Jengkel. Hati mangkel apa lega? Mangkel. Sing dadekno hati mangkel, wong senep, susah, itu yang membawa dosa. Hingga akhirnya keburukan yang diomongkan pindah. Bersyukurlah dalam hidup ini kalau selalu dirasani orang. Dan ketika dirasani orang, jangan kemudian mangkel. Karena keburukan kita pindah ke orang itu. Nah, kalau kemudian orang membicarakan keburukan kita, jangan marah juga. Alhamdulillah, kesalahan saya diambil. Tapi juga jangan tinggal diam. Oh iya betul, memang wong saya ini nggak rukun sama teman, suka ini suka itu. Oh kalau begitu supaya saya jadi orang yang baik, saya akan memperbaiki kesalahan saya. Itu namanya orang yang kembali pada jati diri, bahwa diri kita ini memang betul-betul baik di hadapan Allah dan baik di hadapan manusia. Karena itu masalah apapun hadapi, jangan patah semangat, jangan patah arang, karena hidup ini adalah selama masih hidup, masalah itu selalu ada. Nah, ketika ditimpakan keburukan, tetap ingat, inna lillahi, sesungguhnya ini adalah milik Allah. Kalau kita tidak salah dijahati orang, nggak apa-apa, wong iki milik Allah.
Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita kepada Allah rojun balik. Kembali kepada Allah itu mempertanggungjawabkan apapun yang kita perbuat, mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Nah, pertanggungjawaban di hadapan Allah ini jauh lebih berat. Karena itu, ketika punya masalah dan sudah tahu bahwa Anda ini termasuk orang yang salah, jangan malu minta maaf. Dan berbuat baiklah kepada sesama, karena harimau mati membawa belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik. Buat orang sekitarnya ini apa itu? Kehilangan ketika kita meninggal. Buat orang sekitar kita ini merasa kehilangan ketika kita tidak ada. Kalau ketika kita tidak ada di tempat itu dan mereka merasa kehilangan kita, berarti kita ini termasuk orang baik. Tapi jikalau kita meninggalkan mereka, kemudian kita diselamatkan, alhamdulillah, alhamdulillah, orang itu sudah tidak ada di sini, itu berarti kalau kita sampai kemudian keluar dari situ, orang bertepuk-tepuk, alhamdulillah, wong sing gatel no kuping, wong sing gatel no ati, wis gak ono. Mati. Pindah ngono maksudnya, aja mati, aja dongan wong mati. Ya, semangat ya. Semangat ya. Semangat ya. Semangat. Apapun kondisinya, yang penting selamat. Apa? Selamat. Dunia akhirat, yang penting selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kita berdoa ya Allah, kami sadar ya Allah bahwa selama nyawa masih ada di badan kami sadar masalah itu akan datang silih berganti. Kami yakin ya Allah bahwa Engkau tidak akan memberi ujian pada kami di luar batas kemampuan kami. Karena itu apapun ujian dan masalah yang datang ya Allah, berilah kami untuk mencari jalan keluarnya. Berilah kami keluar untuk dari masalah itu, hingga kami tidak menderita atas masalah itu. Berilah kami untuk melakukan problem solving, pemecahan masalah itu, agar masalah itu tidak berkepanjangan ya Allah. Jika ada masalah di antara teman kami, maka bantu kami untuk memperbaiki hubungan itu. Jika ada masalah dengan pekerjaan kami, maka berilah kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jika itu hubungannya dengan anak-anak kami, maka bantulah masalah anak-anak kami ya Allah. Jika ada hubungannya dengan keluarga kami, maka bantulah masalah yang dihadapi oleh keluarga kami. Jika itu hubungannya dengan teman kami, maka bantulah teman-teman kami yang punya masalah itu untuk dapat menyelesaikan masalahnya ya Allah. Ya Allah, hanya kami kepadamu kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami memohon pinta, memohon pertolongan. Bimbinglah kami ya Allah untuk senantiasa mendetakkan detak jantung kami, mendesahkan nafas kami, dan menjengkalkan setiap langkah kami menuju ridhomu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan silahkan habis itu nanti berkesempatan untuk sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhur berjamaah, dan syaratnya adalah harus bersih suci. Pakaian bersih suci, tubuh bersih suci, punya wudhu, kakinya juga bersih suci, karena masjid itu adalah tempat yang suci. Siapa yang mensucikan? Kitalah umat Islam yang punya rumah ibadah itu untuk menjaga kesucian masjid itu. Sekian, saya kembalikan ke Bunda Aulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.